Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah baik, Pak. Kalau begitu, ketua kelas silakan siapkan dan pimpin doa terlebih dahulu. Sebelumnya, siap gerak. Sebelum kita mulai belajar, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk belajar dimulai. Ya, makasih. Silakan rapikan bangku dan meja sambil saya akan mengabsen kalian. Fahmi, Hadir, Pak. Nuralisa, Hadir, Pak. Badrin, Aduh Pak. Rizkilila, Hadir, Pak. Nurlailatul Qadrani. Hadir, Pak. Materi kita pada hari ini yaitu hubungan sosiologi dengan ilmu lain dan fungsi sosiologi. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, menyimpulkan hubungan sosiologi dengan ilmu lain. Yang kedua, memahami fungsi sosiologi dalam kehidupan masyarakat. Nah, jadi secara umum, sosiologi termasuk salah satu ilmu sosial yang mempelajari manusia, khususnya yang menyangkut perilaku manusia. Dilihat dari penerapan sosiologi dapat digolongkan menjadi ilmu pengetahuan murni sekaligus ilmu pengetahuan terapan. Mengenai hal tersebut masih ada tidak yang mengetahui mengapa sosiologi disebut sebagai ilmu pengetahuan murni dan mengapa sosiologi disebut sebagai ilmu pengetahuan terapan. Ya, siapa yang bisa menjelaskan apa itu sosiologi? Saya Pak. Sosiologi disebut sebagai ilmu pengetahuan murni karena sosiologi bertujuan untuk menggambarkan dan membentuk pengetahuan secara abstrak guna mempertimbangkan mutunya. Sedangkan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan terapan karena sosiologi bertujuan mencari cara-cara penggunaan pengetahuan ilmiah untuk memecah masalah praktis. Betul sekali. Jadi sekarang silakan materi kita pada hari ini pada halaman sekian. Kemudian silakan berdiskusi dengan teman sebangkunya mengenai hubungan sosiologi dengan ilmu lain dan juga fungsi sosiologi. Saya kasih waktu 15 menit, kemudian nanti saya akan menanyakannya. Oke, baik, sudah cukup 15 menitnya. Jadi siapa yang bisa menjelaskan hubungan sosiologi dengan sejarah? Saya, Pak. Ya, silakan. Sosiologi dan sejarah merupakan dua ilmu sama-sama mengkaji kejadian dan hubungan yang dialami manusia. Sejarah lebih difokuskan pada peristiwa yang terjadi dan menaruh perhatian khusus pada sifat-sifat unik dari sebuah peristiwa sejarah, sedangkan dari sosiologi hanya mengamati peristiwa-peristiwa yang merupakan proses sosial munculnya, menyoroti perbedaan-perbedaan yang terjadi. Ya, betul sekali. Selanjutnya, siapa yang tahu hubungan sosiologi dengan ekonomi? Saya, Pak. Ya, silakan. Hubungan sosiologi dan ekonomi. Ekonomi merupakan ilmu yang menyelidiki semua fenomena yang berhubungan dengan usaha, produksi dan distribusi sumber daya. Sebagai contoh, ekonomi berusaha memecahkan masalah yang timbul karena tidak seimbang persediaan pangan dengan jumlah penduduk dengan cara menaikkan produksi bahan pangan. Oke, benar. Kemudian hubungan sosiologi dengan politik, siapa yang mau menjawab? Saya Pak. Ya, dipersilakan. Hubungan sosiologi dan politik
politik, penelitian tentang pemerintah dan menjelaskan kompleksitas pemerintahan, antara lain mempelajari tentang upaya untuk memperoleh kekuasaan dan pendayagunaan kekuasaan. Sosiologi membutuhkan perhatian pada segi masyarakat yang bersifat umum. Untuk memperoleh kekuasaan digambarkan oleh sosiologi sebagai salah satu bentuk persaingan atau konflik. Oke, betul. Yang terakhir, siapa yang mau menjawab hubungan sosiologi dan antropologi? Saya Pak, Ya, dipersilakan. antropologi memusatkan perhatiannya pada masyarakat tradisional yang masih sederhana kebudayaannya, sedangkan sosiologi mengamati masyarakat modern yang strukturnya sudah kompleks. Oke, betul sekali. Jadi yang dikatakan teman-temannya mengenai hubungan sosiologi dengan ilmu-ilmu lain itu sudah benar. Selanjutnya kita bahas mengenai fungsi sosiologi. Ada yang bisa menyebutkan fungsi sosiologi? Saya Pak. Ya, silakan. Fungsi sosiologi yaitu sebagai penelitian. Kedua, fungsi sosiologi yaitu sebagai pembangunan. Ketiga, fungsi sosiologi yaitu sebagai perencanaan sosial. Keempat, fungsi sosiologi yaitu sebagai pemecahan masalah gejala sosial. Ya, betul sekali yang dikatakan teman-teman. Jadi, sosiologi itu berfungsi sebagai penelitian yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana gejala sosial atau fenomena sosial di masyarakat berkembang, serta bagaimana dampaknya untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat yang ada. Kemudian, fungsi sosiologi sebagai pembangunan gejala sosial, permasalahan sosial, fenomena sosial yang di dalam masyarakat. Bagi sosiologi itu menjadi bagian penting dalam melakukan pembangunan, baik untuk pembangunan manusia, fisik, begitu juga dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan memberikan penilaian. Adanya suatu pembangunan tersebut, sosiologi dalam hal ini memberikan fungsinya sebagai penyimpanan data sosial yang memang diperlukan dalam melakukan pembangunan tersebut. Setelah fungsi pertama dan kedua, selanjutnya fungsi ketiga, yaitu di mana sosiologi melakukan persiapan dalam perencanaan sosial. Tujuan dari perencanaan ini adalah bagaimana mempersiapkan masa depan, perkembangan, kemajuan, dan pencegahan preventif mengatasi gejala sosial kemasyarakatan. Keempat, fungsi sosiologi yaitu sebagai pemecahan masalah gejala sosial. Adanya gejala sosial atau masalah sosial di masyarakat memang satu peristiwa yang tidak bisa muncul kapan di mana saja sesuai dengan perkembangan kehidupan warga individunya. Masalah sosial yang mengganggu serta berdampak bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin dipertanyakan? Pak. Ya, dipersilakan. Apa yang menyebabkan sosiologi sangat dibutuhkan dalam menyusun kebijakan? Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Ya, jadi sosiologi membantu untuk memperkirakan pengaruh kebijaksanaan sosial yang mungkin terjadi, menyumbang dalam pemilihan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan, dan menjelaskan pada masyarakat kebijaksanaan mana yang paling mungkin bisa terlaksana dalam mencapai tujuan. Jadi, bagaimana? Apakah sudah paham? Iya Pak. Siap, sudah. Oke, yang lain, apakah masih ada yang ingin bertanya? Siap, tidak ada Pak. Baik kalau begitu. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu ilmu sosiologi tidak hanya berkaitan dengan ruang lingkupnya saja, namun juga memiliki hubungan yang erat dengan ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu sejarah, ilmu antropologi, dan ilmu geografis. Manusia yang hidup berdampingan membuat semua aspek ilmu saling terhubung. Misalnya saja dalam kehidupan di pasar terhadap ilmu sosiologi, yaitu tentang bagaimana cara berinteraksi antar penjual dengan pembeli, pembeli dengan pembeli, dan penjual sesama penjual. Hal ini terjadi
sangat dekat dengan kita dan bahkan selalu kita alami. Jadi ilmu sosiologi ini sangat penting untuk kita pelajari. Terlebih ilmu sosiologi sangat memiliki hubungan erat dengan ilmu yang lain. Dan untuk tugasnya itu silakan mengamati untuk keragaman yang ada di lingkungan sekitar dan disusun dalam bentuk tugas clipping. Mengenai tugasnya ada yang akan bertanyakan. Siap sekarang, Pak. Oke, kalau begitu, jika ada yang belum dipahami bisa ditanyakan di grup ya. Ya, Pak. Kita pada hari ini dengan